Ayu dari komunitas Pemuda Jujur. Saat ini saya bersama Kakak Andi Nur Fitri. Kak lebih akrabnya disapa siapa? Disapa Nurul. Tapi kalau teman Jepang biasanya Nu-chan. Nu-chan. Oh iya. Nu-chan. Jadi Nu aja gitu. Oh, Nu. Nu. Oke. Ya. Kak Nu ini kan maksudnya dari alumni Widyatama ya? Ya. Kok bisa langsung ke Jepang, bagaimana itu? Oh iya. Jadi sebenarnya saya ke Jepang itu waktu masih kuliah. Kampus saya ada kerjasama dengan sekolah bahasa di Jepang. Kebetulan memang saya itu pengen banget ke Jepang kan ya. Nah, ada sekolah bahasa yang menawarkan untuk sekolah di sana tanpa minimal kompetensi bahasa Jepang gitu. Jadi meskipun dari zero bisa ikut ya. Sementara sekolah bahasa yang lain itu rata-rata harus punya basic. Jadi makanya waktu itu saya langsung ambil kesempatan itu untuk pergi ke sana. Kebetulan karena ada kerjasama juga dapat potongan harga, tapi bukan beasiswa ya. Saya ngeluarin duit gitu. Kalau ini berapa lama di Jepang? Program 1 tahun. Oh, 1 tahun. Program 1 tahun. Jadi kuliahnya bagaimana? Kuliahnya Cuti. Oh, kayak ya jadi pas balik ke Indonesia tuh sangkatan sama junior. Satu sama junior. Bisa diceritakan ngapain aja di Jepang? Di Jepang itu saya belajar bahasa Jepang. Kan sebenarnya saya tuh cuman pengen nyari pengalaman gitu kan. Nah tapi lewat sekolah bahasa gitu. Yang pertama sih cuman pengen ke Jepang aja sih sebenarnya. Terus lewat situ, nah jadi siswa lagi ya gitu kan, jadi siswa bayar uang sekolah. Terus saranin kayak gitu ke sekolah di Osaka. Wow, di Osaka, kota kedua terbesar di Jepang, di area Kansai. Nah mereka juga punya dialek sendiri, kayak orang Bugis punya dialek sendiri, jadi beda. Kak Nu ya, gimana budaya Jepang di sana? Budaya Jepang, iya. Jadi gitu ya. Jadi saya kan belajar bahasa dari textbook. Ya. Sementara pas keluar dari kelas itu bahasanya kan pakai dialek namanya Kansai ya. Jadi Ohayo gozaimasu, jadi gozaimasu gitu ya. Jadi kayak beda banget gitu ya. Terus kalau budaya orang Kansai sih mereka lebih periang. Jadi lebih ceplos kayaknya daripada orang Kansai. Ramah. Iya. Tapi memang kan saya pakai hijab juga ya. Terus waktu di situ waktu itu 2015, udah lama sih, 5 tahun yang lalu. Jadi kayak belum banyak orang yang tahu kan tentang Muslim ya. Belum banyak hal restoran, belum banyak. Terus ya sekarang udah ada, kalau setahu saya udah ada 3 deh tempat masjid di Osaka tuh udah ada 3 sekarang. Kalau dulu cuma ada 1 dan kecil. Kalau budayanya ya budaya orang Jepang hampir semua sama rata sih, kayak budaya disiplinnya, budaya bersihnya. Saking bersihnya tuh kayak bosen gitu. Sepi, nggak boleh ribut-ribut. Misalkan nih temenku ada kan orang Korea, dia lagi itu kan main violin di kamar, polisi datang dong. Kayak kita harus betul-betul menghargai sekitar gitu, jangan sampai mengganggu, bahkan sekecil apapun jangan sampai kita mengganggu orang lain. Kenyamanan orang lain harus diutamakan gitu loh. Nah istilahnya tuh omoyari, kalau bahasa Inggrisnya tuh thoughtful, harus mengutamakan orang lain. Kak Nu, budaya Jepang yang bisa direplikasikan ke kita lagi yang mana? Itu satu ya, yang thoughtful, omoyari gitu. Cuman
jangan terlalu juga, Iya, jangan menjadi yes man gitu, apa iya enggak juga, tapi sebagai sebagai mungkin menjadi asertif gitu ya, bisa win-win gitulah kan dalam relationship gitu, dalam pekerjaan dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua itu budaya Madades. Jadi yang kedua tuh Madades itu maksudnya jangan cepat puas gitu loh. Misalkan nih, saya ketemu orang Jepang, dia bahasa Inggrisnya bagus gitu, tapi kalau saya bilang bahasa Inggris kamu bagus ya, Madades belum gitu lah. Jadi budaya kayak gitu. Kalau misalkan kita kan kadang udah bisa ini gitu, kalau tapi di Jepang tuh apalagi nih gitu. Jadi kayak belum gitu loh. Jangan terlalu memuji gitu ya. Mungkin ini belum apa-apa. Rasa penasarannya mungkin tinggi ya, selalu ingin mencoba yang baru, yang lebih lagi. Mungkin kalau bahasa Indonesia kayak semakin kita belajar semakin kita merasa bodoh kali ya, kayak gitu kali ya. Jadi kayak semakin banyak tahu semakin humble gitu loh. Iya. Kak Nur sekarang ini aktif apa sekarang? Sekarang saya ngajar bahasa Inggris ke orang Jepang. Wow. Online. Jadi thanks to corona ya, saya bisa, mereka butuh ini. Sebenarnya dia murid saya sekarang ini, saya dulu pernah ngajar di Green School Bali ya. Cuman kan saya off dari Green School, terus saya balik ke sini, saya buka kursus sendiri di sini di Parepare. Tapi kebanyakan saya nyarinya tuh orang Jepang, soalnya kan lebih ada ya daripada ngajar orang di Parepare gitu loh. Gitu. Jadi sekarang saya ada klien orang Jepang. Terus bagaimana ininya, proses rekrutnya? Rekrutnya, soalnya saya udah kenalan dulu di Bali kan, terus saya tawarin gitu. Akhirnya dia sama anaknya ikutan gitu. Tapi ini kan saya punya banyak klub juga ya di Jepang gitu. Saya Toastmaster juga. Kalau Toastmaster otomatis saya nggak tawarin dong, orang udah pada bagus bahasa Inggrisnya, tapi saya ikut klub lain juga. Dari situ saya baru mau sih kayak nyebarin flyer ya, kalau ada yang berminat untuk ikut kursus. Kak Nu, awal mulanya ini merintis ini kursus bagaimana sih? Maksudnya pasti kan ada latar belakangan bagaimana? Iya, bagus sekali, pertanyaan yang bagus ya. Jadi semenjak corona itu kan, saya kan ngajar nih ya. Terus corona, terus saya bilang, aduh, ini mending saya resign aja sekalian ya, terus bikin kursus sendiri. Jadi idenya tuh pas awal corona, Januari gitu. Saya stop ngajar di sekolah, terus mulai nawarin kursus ke teman Jepang. Corona, kebetulan orang tua juga sakit kan, jadi saya berinisiatif sendiri untuk sekalian jaga orang tua juga dulu yang kebetulan sakit waktu itu. Nah, terus emang pengen self employed aja deh gitu, biar ada banyak waktu bebas ya, karena penghasilannya juga sama. Iya, maksudnya sama aja gitu, daripada harus 9 to 5 gitu ya. Bukan 9 to 5 lagi kalau sekolah, misalkan jam 7 udah sampai sekolah gitu kan tiap hari. Gajinya sama aja sama gue ngajar yang banyak waktu luang ya. Kita bisa bikin YouTube juga, saya punya YouTube channel ya. Boleh. Promo ya. Terus ini hambatannya bagaimana? Hambatannya kalau mama saya sih bilang, ya kalau bisa dapat 10 siswa lah ya. Sekarang kan baru masih 3 gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita syukurin aja dulu yang ada sambil
networking lagi. Semoga kedepannya banyak support saya lagi orang Jepang gitu ya. Kak Nu, pesan dan kesannya kepada pemuda, Kak Nu mungkin bisa bagaimana memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang lah yang simple-simple. Hai, minasan konnichiwa. 英語のクラスのヌーです。よろしくお願いします。Artinya よろしくお願いします。皆さん、semuanya, konnichiwa. Salam gitu ya. Konnichiwa. Eigo no Kyoshitsu. Itu nama perusahaan, terus nama saya. Nu desu. Gitu aja. Atau sebenarnya simpel aja sih bahasa Jepang tuh kayak misalkan konnichiwa, nu desu. Udah. Misalkan Ayu nih. Konnichiwa, Ayu desu. Gitu aja. Coba. Konnichiwa, Ayu desu. Ya, gitu. Udah. Oh iya. Kak Nu boleh ceritakan bagaimana pengalamannya selama kerja di Jepang, kan pernah ngambil job Part-time job. Iya, jadi kan di situ biaya hidup tinggi ya. Iya. Biaya apa tuh? Biaya makan, biaya sekolah, biaya yang lain-lain misalkan. Itu 10 juta per bulan ada. Jadi saya harus nyari duit ya. Iya. Jadi saya ngambil part time, saya kerja di restoran halal. Dan itu memang kita harus disiplin, harus tepat waktu. Terus memang ada kode etik ya. Jadi kita harus patuh peraturan, banyak peraturan di situ. Dari kecil apapun gitu loh. Kita nggak boleh leh-lehan, kayak cerita itu nggak boleh. Pegang HP juga nggak boleh. Jadi pas balik ke Indonesia heran aja gitu, karena kebiasaan kayak gitu kan. Misalkan kita mau apa, pasti langsung, iya ada yang bisa dibantu, ada yang bisa dibantu. Waktu di airport pusing kan, maksudnya ada yang kerja tapi kita kayak nggak di waro gitu. Terus yang maksudnya kesan yang maksudnya masih ini sampai sekarang masih tetap Paling dijalankan berkesan ya? Paling berkesan itu ini ya, kalau misalkan kita kerja sesuatu tuh fokus gitu loh. Orang mau bilang apa, nggak usah gitu loh, fokus. Terus jangan cepet bosan, itu aja sih. Jangan bosanan orangnya. Jadi terus gitu loh, istilahnya tuh perfect your art gitu loh, sempurnakan karyamu gitu ya. Mungkin Kak Nu bisa memberikan kesan kepada pemuda-pemuda kali aja, maksudnya ada yang mau ke sana bisa sesukses Kak Nu, bisa punya networking sampai ke Jepang ya. Jadi gini ya, bukan cuma ke Jepang. Jadi saya mau ngasih pesan ke anak adik-adik yang kalau bisa tuh keluar negeri gitu loh, bisa melihat budaya di negara orang gitu, itu bagus banget sih. Jadi kalau bisa, kalau ada kesempatan untuk keluar negeri itu ambil gitu loh. Itu sangat berharga banget sih. Dan kalau khususnya kalau mau ke Jepang, itu saran saya belajar bahasa Jepang. Nah waktu di sana saya kan sama sekali nggak ini ya, jadi kurang interaksi. Semakin banyak interaksi sama orang Jepang, kita semakin banyak opportunity kan, semakin banyak kesempatan. Itu sih. Jadi kedepannya kompetisi itu semakin ketat kan, jadi harus betul-betul punya, mempersiapkan diri lah. Iya, mempersiapkan diri, mental, fisik, supaya bisa eksis terus pulang ke negara bisa bermanfaat. Iya. Itulah cerita-cerita
kita bincang-bincang kita sama Kak Nu. Semoga itu bisa menjadi motivasi kita, inspirasi kita, bagaimana kita bisa mengambil sisi positif dari negara yang pernah kita kunjungi. Mungkin Kak Nu bisa say hello. Okay, thank you for having me. Hontouにありがとうございます。皆さん、またね。バイバイ。 Bye. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. いや、チャンネル登録お願いします。じゃあね。